haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, memang dalam hidup ini kita harus melangkah dalam kepastian. Saya sedang beristirahat sedikit memandang pemandangan yang sangat luar biasa. Kalau sudah berkata, wih apa itu pendeta? Ini adalah Danau Serawan Dori. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Danau Serawan Dori mungkin jarang ada dalam buku-buku di pemandangan Indonesia, tetapi ini saya sebut danau yang paling indah. Mungkin sudah berkata, di mana itu pendeta? Saya sedang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen di tanah Papua, Provinsi Papua. Secara khusus danau ini ada di kota yang bernama Serui. Nah mungkin kalau sampai Serui sudah berkata, saya pernah dengar itu Serui, ya kan? Serui, Biak, itu daerah di sekitar situ. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi danau ini danau yang sangat indah. Bahkan kalau sudah perhatikan, danau ini tembus pandang ke bawah, saking bersihnya saudara-saudara. Dan kita lihat danau ini berwarna hijau karena memang indah sekali. Indonesia memang keren. Dan tanah Papua ini memang tanah yang diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani dari umat Tuhan berbagai denominasi. Dan saya memuji Tuhan melihat bagaimana orang-orang muda di tanah Papua ini, bahkan juga jemaat Tuhan dari berbagai denominasi bersatu meninggikan, memuliakan Tuhan. Saya bangga melihat sukacita jemaat Tuhan, bahkan respons jemaat ketika ada pelayanan doa altar atau biasa disebut altar call. Mereka menyambutnya dengan sukacita, dan bagaimana Tuhan melawat mereka, dan lawatan Tuhan sungguh terjadi. Karena yang saya perhatikan, memang Indonesia adalah negeri yang diberkati. Pemandangannya indah, manusia-manusianya luar biasa, dan bagaimana semangat religiusitas di bangsa ini sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sedang sangat berkembang di bangsa ini. Bahkan gereja-gereja boleh terus bersatu karena kita percaya seperti doa Yesus yang berkata, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang gereja boleh berbeda, namanya boleh berbeda, jubah pendetanya boleh berbeda, jenis mimbarnya boleh berbeda, bahkan liturgi gerejanya boleh berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang indah dalam program Melangkah Pasti yang ada di Kabupaten Yapen ini, saudara-saudara, saya sedang mau bicara tentang waktu Tuhan. Nah ini dia, Alkitab berkata dengan jelas, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Berarti ada waktu kita menghadapi tantangan, ada waktu kita menghadapi badai, ada waktu kita menghadapi kesulitan, tapi ada waktunya juga untuk kita bangkit. Ada waktunya juga untuk kita sadar akan kemuliaan Tuhan. Ada waktunya kita siap menerima mujizat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah waktunya buat kita untuk menyadari bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, dan Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Nah, saya belajar dalam Alkitab dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, dikatakan, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada masanya cengkraman Saul terjadi. Karena di ayat yang pertama dikatakan, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa ada masa yang bernama cengkraman Saul. Tetapi bukan hanya ada masa namanya cengkraman Saul, ada waktunya Daud menyadari untuk dia bangkit. Nah, ketika saya memandangi danau yang sangat indah dan luar biasa ini, saya menyadari bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tetapi sebagai orang percaya, yang saya jumpai bahwa setiap kita harus menyadari waktu Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya Tuhan menciptakan segala sesuatu indah. Coba saudara bayangkan, di
kabupaten yang bernama Yapen ini, kabupaten kepulauan Yapen, sudah bisa melihat ada satu danau yang sangat indah dari laut langsung masuk ke danau ini. Dan saya lihat bagaimana di danau ini semuanya bisa tembus pandang, saudara-saudara. Saking indahnya, saking bersihnya, saudara-saudara. Ya kan, kita orang-orang di kota kadang-kala susah menjumpai ini. Dan itulah karya Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jujur mengakui dalam hidup ini juga ada tantangan. Jangan kita cuma mau menikmati keindahan. Jangan kita langsung komplain. Jangan langsung kita bersungut dan mengeluh. Kalau Tuhan itu betul mengasihi saya. Kalau Tuhan itu Raja yang maha besar. Kalau Tuhan memang punya rencana yang indah dalam hidup saya. Kenapa saya menghadapi badai? Kenapa saya menghadapi pergumulan? Kenapa saya menghadapi masalah? Hello. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi ada waktunya kita menghadapi tantangan. Ada waktunya kita menghadapi pergumulan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ya kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu dahsyat, kalau Tuhan itu luar biasa, kenapa ada waktunya untuk semuanya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena ada waktunya untuk Tuhan memproses kita. Ada waktunya Tuhan mendidik kita, ada waktunya Tuhan melatih kita. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan punya target-target luar biasa dalam hidup kita. Makanya dikatakan, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Jadi ada musuh. Bahkan ada pengkhianatan. Kenapa saudara menatap saya dan berkata, kenapa pendeta bilang pengkhianatan? Karena Saul adalah raja yang pernah ditolong oleh Daud. Waktu Saul kerasukan roh jahat, lalu kemudian Daud mainkan kecapi, dan setiap kali Daud mainkan kecapi, maka roh jahat itu keluar dari Saul. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud menyelamatkan hidup Saul. Tetapi sekarang Saul berusaha menyerang dan membunuhnya. Tahukah saudara dalam kehidupan ini, kadangkala orang yang kita tolong, orang yang kita selamatkan, orang yang kita bantu, tiba-tiba nusuk kita dari belakang. Waduh, kita marah, kita tersinggung, kita kecewa. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa kita dikhianati, ada masa kita dicurangi, ada masanya kita disakiti, ada masanya kita dilukai. Tapi ada masanya Tuhan turunkan pertolongannya, Tuhan turunkan kuasanya, Tuhan nyatakan mujizatnya. Sehingga kita yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya dikatakan 2 Samuel 20 ayat 1 ini, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Buat Daud ini sebuah nyanyian. Daud tidak menyampaikan secara bersungut-sungut. Daud tidak menyampaikan secara kecewa. Daud tidak menyampaikan dengan kepahitan dan kebencian serta kedendaman. Tapi Daud menyampaikan dengan segala sukacitanya. Dengan nyanyian. Hidup ini adalah sebuah nyanyian. Artinya apa? Mau ada tantangan, mau ada masalah, bersyukurlah. Mungkin sudah berkata, masa di tengah masalah, di tengah persoalan saya bersyukur? Iya, kenapa? Karena ada Tuhan sumber kekuatan kita, ada Tuhan sumber sukacita kita, ada Tuhan sumber mujizat kita, ada Tuhan yang tidak pernah akan mempermalukan kita. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita menghadapi tantangan, ada waktunya kita menghadapi persoalan, tapi ada waktunya kita bersorak-sorai karena kemenangan Tuhan sediakan. Saudara-saudara yang sedang menyaksikan program Melangkah Pasti dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang ada di tanah Papua ini. Mungkin saudara berkata, pendeta, ini saya sedang menghadapi tantangan yang sedang sangat menyakitkan dalam hidup saya. Saya sedang menghadapi masalah-masalah yang sangat berat dan sangat melukai dalam hidup saya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, jangan putus asa, jangan kecewa, karena untuk segala sesuatu ada masanya. Seorang raja, seorang nabi, seorang imam seperti Daud saja ada masanya dia menghadapi musuh. Ada masanya dia dijahati, dikhianati, dicurangi oleh Saul. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, segala yang terjadi dalam hidup kita tidak membuat kita turun, tidak membuat kita hancur. Segala yang terjadi dalam hidup kita, selama kita memandang Tuhan, selama kita tetap bertekun, selama kita tetap setia, selama kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, selama kita berharapnya hanya kepada Tuhan, semua Tuhan pakai untuk kebaikan, sehingga kita terus meningkat, kita terus maju, dan kita terus mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Dikatakan selanjutnya, ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Oh haleluya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia alam cengkeraman musuh, dia alam cengkeraman kejahatan, bahkan dalam pengkhianatan Saul. Tetapi ini kalimatnya, ya Tuhan bukit batuku,
kubu pertahananku dan penyelamatku. Artinya apa? Kubu batuku. Artinya dia pelindung. Artinya apa? Dia yang membentengi, dia yang menjaga kita. Kalaupun musuh ada di sekitar kita, musuh tidak pernah menaklukkan kita. Musuh untuk sementara bisa menggoncangkan kita. Tetapi Alkitab bilang roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Karena itu Daud menyebutnya kubu batunya. Bahkan Daud menyebutnya kubu pertahananku. Artinya apa? Kalau Tuhan kubu pertahananku, aku tidak perlu gentar. Bahkan dikatakan penyelamatku. Artinya apa? Waktu kita dalam bahaya, waktu kita dalam kesulitan, ada Tuhan penyelamat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita menghadapi tantangan dan masalah, hal yang paling berbahaya dalam hidup ini adalah pikiran kita. Kalau saudara bertanya sama saya, kenapa pikiran? Karena waktu kita menghadapi masalah, iblis mulai menyerang pikiran kita, mulai mengintimidasi kita dan mulai berkata, kayaknya kamu gak cocok sama suami kamu, kayaknya kamu gak cocok sama istri kamu. Tidak sedikit suami-suami yang di tengah masalah akhirnya mulai selingkuh. Karena dia mulai berpikir, saya sedang ada masalah, istri saya cerewet lagi. Oh, istri saya ini malah nyakitin saya, malah put me down. Sementara ada wanita lain yang bisa lebih mengerti saya, memahami. Ah, itu dia. Hello? Ada banyak istri-istri dalam masalah kemudian selingkuh. Kenapa? Karena saya lagi ada masalah. Suami saya kasar pendeta. Suami saya gak mengerti saya. Suami saya gak pengertian. Dasar suami saya ini jahat sekali pendeta. Mungkin saya salah nikah sama dia. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kemudian iblis bawa pria yang kelihatannya mengerti kita. Lalu kita mulai merasa, oh ini jalan dari Tuhan. Pria ini ngerti saya. Apa dari Tuhan? Dari setan, ibu-ibu sekalian. Sadar dan bertobatlah. Karena ketika kita menghadapi masalah, yang terjadi adalah iblis mulai menyerang pikiran kita. Tidak sedikit anak-anak muda yang ketika dalam masalah akhirnya berpikir, udah saya lari ke narkoba saja. Saya punya orang tua nggak bisa ngerti saya. Saya punya teman-teman juga hanya menyeret saya pada hal-hal yang buruk. Akhirnya kita lari ke narkoba. Tidak sedikit yang hidup dengan seks bebas. Kenapa? Karena kita pikir tidak ada penyelamatan buat kita. Kita pikir tidak ada pertolongan buat kita. Kita pikir tidak ada kepastian buat kita. Tapi hari ini saya mau ingatkan, Daud bilang apa? Karena Daud menyadari Tuhan ada waktu untuk segala-galanya. Karena itu dia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Artinya apa? Kalau kita berlindung dengan harta, kita berlindung pada kekayaan, kita berlindung pada kemampuan, kita akan hancur dan binasa. Tapi kalau kita berlindung pada Tuhan, kita berlindung pada janji-janjinya, kita berlindung pada kasih setianya, kita berlindung pada firman-Nya, kita selalu beroleh kepastian, semangat dan sukacita. Dikatakan apa? Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saya senang istilah ini. Tempat pelarianku, juru selamatku, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bangga ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Tanah Papua ini. Ketika saya melihat bagaimana jemaat Tuhan memuji dengan luar biasa. Ketika saya melihat bagaimana jemaat Tuhan meresponi firman Tuhan. Ketika saya melihat bagaimana jemaat Tuhan sangat berantusias dalam menerima firman. Saya melihat sungguh Tuhan itu dahsyat. Bahkan firman Tuhan makanya katakan bahwa Tuhan adalah tempat pelarianku. Ada banyak orang sekarang tempat pelariannya adalah seks bebas. Tempat pelariannya adalah nightclub. Tempat pelariannya adalah karaoke. Tempat pelariannya adalah drugs. Tempat pelariannya adalah kenikmatan duniawi. Panti-panti pijat, tempat-tempat pelacuran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara sedang ada di tempat-tempat yang salah. Kenapa? Karena kau merasa itu tempat pelarian. Pendeta, saya juga tahu pendeta bahwa ini salah pendeta. Tapi saya stres dalam hidup. Saya betul-betul nggak tahu mesti buat apa dalam hidup. Masalah betul-betul menerpa hidup saya. Saya mau bilang tempat pelarian yang terbaik adalah lari kepada Tuhan. Karena kalau kita lari kepada Tuhan, kita akan mendapat pelukan hangat Tuhan. Kita akan mendapatkan kepastian tuntunan jalan keluar. Kita akan dapatkan pendidikan-pendidikan yang berarti. Kita dilatihnya, dimampukannya, dikuatkannya. Supaya dapat berdiri tegak dan berkata, Tuhan adalah benteng keselamatanku. Kepada siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terangku. Aku akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Dikatakan kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Engkau menyelamatkan aku dari kejahatan. Engkau menyelamatkan aku dari bahaya. Engkau menyelamatkan aku dari kecurangan. Engkau menyelamatkan aku dari segala rekayasa-rekayasa busuk. Yang paling mengerikan hari-hari ini, banyak orang memainkan rekayasa secara politik. Rekayasa sedang dimainkan. Orang-orang muda rekayasa sedang dimainkan. Bahkan dalam pelayanan banyak orang sudah kehilangan ketulusan. Rekayasa sedang dimainkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau rekayasa sedang dimainkan, biasanya kecurangan beserta.
Dan di mana rekayasa kecurangan terjadi, jalan setan akan makin merambat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya kembali hidup dalam ketulusan. Orang-orang percaya kembali betul bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Orang-orang percaya tidak perlu mengandalkan rekayasa kecurangan. Orang-orang percaya di tengah keadaan apapun tetap memandang Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, tetap berjalan lurus dalam kebenaran dan ketulusan. Maka kemuliaan dan kuasa Tuhan terjadi. Makanya Alkitab berkata, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, dari kecurangan, dari berbagai rekayasa busuk. Ayat 4, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya simpulkan untuk segala sesuatu ada waktunya. Bahkan bangsa pilihan umat Israel sekalipun, ada masanya dia menjadi budak di tanah Mesir. Mereka bisa saja berteriak, katanya Tuhan pilih kami, katanya Tuhan tetapkan kami, katanya Tuhan kasih kami. Kenapa kami jadi budak di Mesir? Kenapa kami dijajah? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berarti tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Ini yang harus kita imani, saudara-saudara yang sedang menghadapi badai, saudara-saudara yang sedang menghadapi angin ribut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari danau yang sangat indah, Danau Sarawan Dori ini, di Kabupaten Kepulauan Yapen, tanah Papua ini. Izinkan saya ingatkan saudara, kalau engkau sedang menghadapi masalah, engkau sedang menghadapi persoalan, engkau sedang menghadapi pergumulan, kuatkan hatimu dan ingatkan dirimu sendiri, untuk segala sesuatu ada waktunya. Berarti kalau engkau sedang menghadapi masalah hari-hari ini, engkau sedang menghadapi persoalan, engkau sedang menghadapi pengkhianatan, engkau sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan dalam hidupmu, imani bahwa ini hanya just a season, hanya untuk sementara. Tapi waktunya tiba, waktu Tuhan menyelamatkan, waktu Tuhan membela, waktu Tuhan menguatkan, waktu Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Haleluya. Ada masanya. Seorang yang bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan memohon sedekah. Tapi ada masanya dia beriman, dia bangkit dan dia percaya dan dia berteriak, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ada masanya dia berteriak. Tapi ada masanya juga Yesus menatapnya dan berkata, kau mau apa supaya aku perbuat bagimu? Lalu ketika dia berkata, Rabuni, aku akan melihat. Maka Yesus berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dia bersorak bahagia karena ada masanya dia duduk sebagai pengemis buta. Ada masanya dia berteriak. Ada masanya dia dengar suara Tuhan. Dan ada masanya dia bersorak karena Tuhan menyembuhkannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bangsa umat Allah ada masanya. 400 tahun. Menjadi budak di Mesir. Tapi ada masanya Tuhan membangkitkan Musa. Ada masanya Musa harus menghadapi Raja Firaun. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Musa tidak lebih hebat dari Firaun. Tetapi Musa mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat waktu Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita bukan mengandalkan kehebatan, kekuatan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Dan ada masanya. Firaun akhirnya berkata, silahkan kau pergi. Dan Alkitab berkata, bangsa Israel, bangsa umat Allah, bangsa pilihan. Tidak pergi keluar dari Mesir dengan tangan hampa. Mereka budak. Tapi mereka keluar dengan harta, dengan emas, dengan permata dari orang-orang Mesir. Yang diberikan dengan rela hati. Wow. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masanya kita menghadapi pergumulan, tapi kita harus tabah, kita harus tekun, kita harus setia, kita harus memandang Tuhan, kita harus sabar, kita harus bersyukur, kita tetap harus menguatkan iman kita. Karena apa? Karena ada masanya pembelaan Tuhan nyata. Haleluya. Lalu kemudian 40 tahun mereka ada di padang belantara. Kenapa mereka ada 40 tahun di padang belantara? Karena kekerasan hati mereka. Karena mereka merasa, wah kami sudah bebas dari Mesir. Tiba-tiba mereka hidup dengan kekerasan hati. Mereka sebentar-bentar mengeluh. Mereka sebentar-bentar membanding-bandingkan keadaan lebih baik di Mesir daripada di sini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai mereka marah sama Musa. Dan bilang, apa kurang kuburan di Mesir? Sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Kalau Tuhan sudah menolong kita, jangan kita jadi orang yang terus mengeluh dan bersungut-sungut. Betul kita ada tantangan. Tetapi berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan juga sangat luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tetapi lewat ketaatan, kesetiaan 2 orang. Yang pertama bernama Kaleb bin Yefune. Dan yang kedua bernama Joshua bin Nun. Dari Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, ketaatan, kesetiaan mereka menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu. That season of life. Ada masanya kita diperbudak di Mesir. Artinya hidup dalam penderitaan. Tetapi ada masanya kita keluar dari Mesir, ada kemenangan.
Tetapi kemudian ada masanya lagi, pendewasaan. Kita ada di padang belantara. Kita dilatih Tuhan, kita dimurnikan Tuhan, kita disucikan Tuhan. Tetapi ada masanya. Kita ada di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya mujizat dan kemenangan, berkat-berkat luar biasa terjadi. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, where are you now? Ada dalam keadaan apa? Di mana engkau sedang berada? Kalimat saya hanya sederhana, sabar, tekun, setia, memandang Tuhan, kuatkan iman. Karena kita percaya bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Nah pertanyaannya, bagaimana mendapatkan waktu Tuhan yang terbaik? Yang pertama saya pelajari ketika kita sadar bahwa hidup ini harus berakal sehat. Jadi hidup, akal kita jangan liar, akal kita jangan bodoh. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, tapi kita hidup dalam perjinahan, itu kan saya beri nama akal bodoh, saudara-saudara. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, kalau kita sudah menyadari Yesus mati buat kita di atas kayu salib, lalu kita hidup khawatir, kita hidup sombong, kita hidup mengandalkan kekuatan dan diri kita sendiri, bukankah saya beri nama itu bodoh? Orang yang berakal sehat menyadari, saya sudah ditebus oleh darah Yesus, masa kan saya mau kembali kepada dosa? Yesus sudah mati buat saya, kenapa saya perlu khawatir? Kalau darahnya saja dia tumpahkan buat saya, maka tangannya juga akan memegang saya, memberi kekuatan dan menuntun saya pada kemenangan. Pak, kalau engkau sudah diberkati dalam pernikahan suci, lalu engkau berselingkuh, engkau berzina, dengan berbagai alasan saya beri nama engkau tidak berakal sehat. Ya tapi pendeta, masalah saya bertubi-tubi. Tetapi Yesus berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Artinya apa? Kalau saya datang kepada Tuhan, kalau saya bertobat sungguh-sungguh, saya hancur hati datang pada Tuhan. Alkitab bilang, orang yang hancur hatinya, Tuhan menjawab setiap doanya. Amin. Karena Alkitab dengan tegas berkata, air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Mari kita pakai akal sehat. Kalau hidupmu ngaco, hidupmu sembarangan, kau menuju pada kehancuran. Iya kan? Selalu saya bilang, kadangkala engkau mabuk, engkau berzina, engkau nggak pernah ke gereja, engkau nggak pernah baca Alkitab. Lalu kalau mati mau masuk surga, kau pikir kau kenal orang dalam kah? Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akal sehat dong. Padahal Alkitab bilang apa? Kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati, kamu nggak turun tapi naik, kamu nggak jadi ekor, kamu menjadi kepala. Kalau kau istri yang kasar, lalu kau harapkan rumah tangga bahagia, pakai akal sehat dong. Kau berubah dulu. Kalau kau suami egois kepala batu yang mau menang sendiri, lalu harapkan rumah tanggamu bahagia, bagaimana bisa? Kau bertobat dulu, pakai akal sehat. Saya harus jadi suami yang baik. Saya harus jadi istri yang baik. Kalaupun pasangan saya mengecewakan saya tetap lakukan firman Tuhan. Saya pakai akal sehat saya, selama saya melakukan janji Tuhan, pasti kemenangan Tuhan sediakan buat saya. Haleluya. Jadi yang pertama saya pelajari bagaimana untuk mengalami waktu yang terbaik dari Tuhan ketika saya sadar bahwa hidup ini harus berakal sehat. Yang kedua, ketika saya sadar bahwa hidup ini harus berhati bersih. Sorry untuk bilang ini, ada banyak orang mukanya bersih, tapi hatinya busuk. Penuh kebencian, penuh kepahitan, penuh iri, penuh dengan ambisi-ambisi jahat, penuh dengan keserakahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Kalau hatimu busuk, hatimu jahat, hatimu penuh kebencian, hatimu penuh dengan kesombongan, maka engkau menuju pada kehancuranmu. Tapi kalau engkau hidup dengan hati yang bersih, hati yang berserah, hati yang tulus di hadapan Tuhan, maka engkau akan menerima rahmatnya, engkau akan menerima kasih karunia-Nya, engkau akan menerima berkat-berkat-Nya. Karena itu Alkitab ajarkan kita, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Makanya Daud berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, apakah mataku masih tetap tertuju kepadamu. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan waktu Tuhan yang terbaik. Ketika kita sadar bahwa hidup ini harus beriman besar. Ya kan? Alkitab berkata, iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Karena Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Alkitab dengan tegas berkata orang benar akan hidup oleh iman. Orang lain boleh mengandalkan uangnya, orang lain boleh mengandalkan hartanya, orang lain boleh mengandalkan kepintarannya, orang lain boleh mengandalkan koneksi-koneksinya. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Dan waktu kita berjalan dengan iman, ini yang saya mau bilang, orang hebat bisa jatuh, orang-orang terkenal bisa gagal, orang-orang yang berpengalaman bisa dipermalukan, tapi orang yang beriman akan terus melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan waktu Tuhan yang terbaik. Yang pertama, waktu kita sadar bahwa hidup kita harus berakal sehat. Yang kedua, waktu kita sadar hidup ini harus berhati bersih. Yang ketiga, waktu kita sadar bahwa hidup ini harus beriman besar. Dan yang keempat, ketika kita sadar bahwa hidup ini harus berjiwa berani. Iya kan?
Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Betul kita ada tantangan, betul kita ada pergumulan, tapi belajar jadi orang yang berjiwa berani, yang tidak kompromi dengan dosa, yang tidak lari dari kenyataan hidup, yang ketika tantangan berkata, aku tahu roh di dalam aku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Makanya Daud bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini jangan jadi pengecut, hidup ini jangan jadi orang kompromi dengan dosa, hidup ini jangan menghalalkan segala cara. Berani hadapi tantangan, berani hadapi pergumulan. Paulus bilang apa? Jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Paulus bilang apa? Paulus bilang, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu sebabnya Daud bilang apa? Melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Kenapa engkau harus takut? Kenapa engkau harus khawatir? Kita masih punya Tuhan kan? Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada kasih anugerah, kuasa dan berkat Tuhan yang sempurna. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen di tanah Papua, di Provinsi Papua ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah kebanggaan dan sukacita tersendiri. Dapat melayani saudara, setiap pemirsa dari program Melangkah Pasti ini. Sehingga setiap saudara dikuatkan dan diyakinkan Tuhan untuk segala sesuatu ada masanya. Tapi izinkan juga sekarang saya berdoa buat saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara yang dalam pergumulan. Boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami mendengar firman untuk segala sesuatu ada masanya. Karena itu kami mau terima waktu yang terbaik dari Tuhan. Ketika kami berakal sehat, ketika kami beriman, ketika kami tidak gentar, ketika kami tidak takut, ketika kami tetap memandang Tuhan, di situ kami lihat pertolongan Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan kami yang selama ini mungkin gelisah, kami yang mungkin selama ini kompromi dengan dosa, kami yang selama ini tidak berakal sehat, dalam nama Yesus diubahkan. Ketika kami menyadari untuk segala sesuatu ada masanya, biarlah kami tetap setia, biarlah kami tetap tulus, biarlah kami tetap memandang Tuhan, biarlah kami tetap beriman, dan biarlah kami tetap bersyukur dalam segala keadaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Doa membawa kita pada kemenangan. Doa menuntun kita pada kekuatan. Dan doa membawa kita pada pengalaman-pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Doa saya menyertai saudara. Dari danau yang sangat indah, Serawan Dori. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, tanah Papua, Provinsi Papua ini. Doa saya menyertai saudara dan mari apapun yang terjadi bersama Yesus kita melangkah dalam kepastian.